Om Swastiastu, selamat pagi Bu dosen, selamat pagi rekan-rekan teman dari kelas C Manajemen Pagi. Di sini kami dari kelompok silabus 11 peranan koperasi dalam pembangunan masyarakat desa akan memulai video presentasi kali ini. Karena keterbatasan isu Covid, maka presentasi kami mulai dengan video ini. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Ini merupakan perkenalan dari nama-nama teman kami. Yang pertama yaitu keadaan pedesaan di Indonesia. Bicara tentang kondisi atau keadaan masyarakat pedesaan di Indonesia masih sangat erat kaitannya dengan adat istiadat yang mereka anut di wilayah masing-masing. Hal ini dikarenakan pedesaan di Indonesia masih menjunjung tinggi rasa kekeluargaan demi keutuhan adat istiadat yang mereka punya. Masyarakat pedesaan di Indonesia umumnya sudah mengenal istilah gotong royong. Hal inilah yang menjadi ciri khas yang biasanya dilakukan masyarakat pedesaan. Gotong royong biasanya dilakukan oleh masyarakat pedesaan untuk mencapai tujuan bersama yang sudah direncanakan sebelumnya. Ini dilakukan agar semua masyarakat ikut terlibat dan pekerjaan yang dilakukan akan menjadi lebih ringan karena dilakukan bersama. Sementara itu, dari segi kualitas kesehatan, masyarakat pedesaan di Indonesia sangatlah menyedihkan. Karena dari data yang telah ditemukan, angka umur harapan hidup masyarakat pedesaan sangatlah rendah. Selain itu juga disebabkan angka kematian pada saat melahirkan dan penyakit menular. Kualitas kesehatan rendah diakibatkan oleh akses berobat yang masih jauh dari permukiman warga. SDM dokter bidan perawat yang masih terbatas di daerah pedesaan terpencil yang memiliki akses dan medan yang sulit dicapai. Tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah tentang pentingnya hidup sehat dan masih kurangnya prasarana penunjang kesehatan, misalkan alat-alat kesehatan, tabung oksigen, dan sebagainya. Di Indonesia, sebagian besar masyarakat yang tinggal di pedesaan memilih profesi sebagai petani, khususnya di daerah perbukitan. Hal ini dikarenakan sudah menjadi tradisi turun-menurun mengingat Indonesia merupakan kaya akan hasil bumi. Maka dengan kesuburan tanah yang dimiliki masyarakat pedesaan akan lebih cocok mengembangkan pertanian yang mereka anggap mampu membantu mereka untuk bertahan hidup. Sementara masyarakat pedesaan yang berada di daerah pesisir pantai biasanya akan memilih profesi sebagai nelayan karena di laut Indonesia sangatlah kaya akan sumber daya alamnya baik ikan, udang, terumbu karang, dan sebagainya. Ini adalah salah satu contoh gambar pekerjaan masyarakat Indonesia. Gambar pertama yaitu pekerjaan masyarakat Indonesia yang di perbukitan sebagai petani. Gambar kedua yaitu masyarakat Indonesia yang berada di pesisir pantai bekerja sebagai nelayan. Ciri dari masyarakat desa di Indonesia. Yang pertama yaitu antar warga memiliki hubungan yang sangat erat. Yang kedua, kekeluargaan dijadikan sebuah pengikat antar warga dengan kehidupan berkelompok. Yang ketiga, sebagian besar warganya menghasilkan produk pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang keempat yaitu kesenjangan sosial yang ada tidak terlalu besar selisihnya. Yang kelima yaitu kesadaran masyarakat untuk memenuhi nilai dan norma yang berlaku di wilayahnya. Bentuk fisik dari pedesaan. Yang pertama yaitu memiliki sekitar kurang lebih 1.000 jumlah penduduk. Yang kedua, kebanyakan tanah di pedesaan digunakan untuk pertanian, kecuali pedesaan yang berada di daerah pesisir pantai yang berprofesi sebagai nelayan. Yang ketiga yaitu, di daerah pedesaan sebagian besar jalan batu dan tanah yang menyebabkan sangat minimnya transportasi darat yang bisa melewati terutama kendaraan roda 4. Pengertian dan luasnya pembangunan pedesaan. Pembangunan pedesaan merupakan sebuah tahapan pendiskusian dan penentuan keinginan yang dilakukan oleh anggota atau masyarakat desa. Setelah itu, melakukan perencanaan dan pengerjaan bersama untuk mencapai tujuan tersebut. Sehingga pembangunan masyarakat di pedesaan merupakan spesifikasi dari pengertian community development atau pembangunan masyarakat dalam satu kesatuan yang bertujuan agar dapat meningkatkan penghasilan dan juga taraf hidup warga masyarakat tersebut. Inti dari tujuan pembangunan masyarakat desa yaitu yang pertama jangka pendek, peningkatan taraf hidup masyarakat di daerah pedesaan yang cenderung berada di dalam kondisi ekonomi yang lemah. Yang kedua jangka panjang, mencapai masyarakat Indonesia yang makmur dan adil sesuai Pancasila dan UUD 1945.
Alasan penyelenggaraan pembangunan di pedesaan. 1. Jumlah penduduk yang digolongkan sebagai tenaga kerja banyak berada di pedesaan. Yang kedua, lebih luas dan suburnya lahan pertanian yang terdapat di desa. Yang ketiga, ketersediaan bahan baku yang sangat memadai. Yang keempat, jumlah pengangguran yang relatif banyak dan upahnya yang relatif rendah. 5. Merupakan pasar yang potensial bagi pemasaran produk dikarenakan jumlah penduduk yang relatif banyak. Yang keenam, sifat masyarakat pedesaan yang ramah, mudah untuk mengajak kerjasama, dapat diarahkan untuk tujuan usaha yang positif serta seperti koperasi. Peranan KUD dalam pembangunan masyarakat desa. Pemerataan ekonomi di Indonesia belum dapat dilaksanakan secara optimal. Masih terjadi kesenjangan sosial yang tinggi antara masyarakat kota dengan masyarakat desa. Oleh sebab itu, pembangunan pedesaan menjadi prioritas utama bagi pemerintah. Hal tersebut dilakukan untuk mendorong pembangunan ekonomi di Indonesia yang nantinya akan berdampak pada peningkatan perekonomian nasional. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, pemerintah melaksanakan program pembangunan KUD. KUD merupakan koperasi unit desa yang dibangun hampir di setiap desa di Indonesia. Peran KUD yang paling penting adalah membangun perekonomian pedesaan. Dengan adanya KUD tersebut diharapkan dapat menggerakkan roda perekonomian pedesaan yang selama ini berjalan tersendat-sendat. Kegiatan yang dilakukan oleh KUD adalah mewujudkan swasembada pangan dengan pemberian kredit dan membantu proses serta pengolahan hasil. Pentingnya peran KUD membuat keberadaannya harus dipertahankan dari keterpurukan. Adapun cara untuk mempertahankan KUD yaitu 1. Memberikan pendidikan kepada pemuda-pemudi desa sebagai penerus KUD dalam pemanfaatannya. Yang kedua, melibatkan semua lapisan masyarakat untuk ikut bergabung menjadi anggota KUD. Yang ketiga, peran serta perangkat desa dalam mengawasi pelaksanaan dan jalannya KUD. Contoh kasus, KUD Mino Saroyo, salah satu koperasi paling sukses di Indonesia. Menurut berita, satu KUD yang letaknya di daerah Cilacap, Jawa Tengah boleh jadi salah satu dari sedikit koperasi di Indonesia yang pantas menjadi teladan sukses bagaimana sebuah koperasi mengelola tempat pelanggan ikan atau TPI. Yang pertama, Untung Jayanto mengatakan KUD yang dipimpinnya terus berkiprah mewadahi para nelayan anggotanya. Bahkan pengelolaan TPI yang dilakukan oleh KUD tersebut membuktikan adanya peningkatan hasil lelang. Yang kedua, pihaknya mencatat sejak TPI Cilacap dikelola KUD Men Saroyo mulai 2010 hasil lelang meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2009 saat TPI masih dikelola Pemda Cilacap hasilnya hanya mencapai 22 miliar. Yang ketiga, sejak 2010 hasil lelang meningkat drastis terhadap pada 2014 mencapai 70 miliar, tahun 2016 hasil lelang sebesar 45 miliar dan tahun 2017 melonjak lagi menjadi 75 miliar. Lanjutan, untuk menegaskan kemanfaatan TPI setelah dikelola KUD dirasakan anggota sangat besar. Tidak hanya soal jaminan harga ikan, tapi juga iuran tentang dikembalikan pada anggota. Dia mencontohkan KUD Mino Saroyo memberikan dana sosial jika ada anggota yang mengalami musibah saat melaut atau anggota memiliki simpanan yang dapat diambil saat paceklik. Selain itu juga memberikan kredit bagi nelayan yang hendak mengambil alat-alat produksi. Hal ini diakui sangat membantu nelayan dan mendorong nelayan semangat melaut. Setelah pengelolaan di tangan KUD, nelayan semangat menjual hasil tangkapannya ke TPI. Karena KUD memberikan jaminan harga ikan terbaik, KUD juga membantu menyediakan alat tangkap bagi nelayan dan sarana produksi lainnya, kata Untung. KUD Mino Saroyo menjadi bukti pencontohan betapa efektifnya jika TPI dikelola oleh para nelayan anggotanya. Terlebih TPI memang memiliki banyak fungsi, bukan semata berfungsi menarik distribusi lelang untuk pendapatan hasil daerah, tetapi mempunyai kekuatan untuk menghadirkan harga ikan yang wajar bagi nelayan. Sebelum memasuki sesi pertanyaan, izinkan kami menyampaikan beberapa patah kata untuk rekan-rekan ataupun teman-teman, bahwa kita sebagai bangsa Indonesia, khususnya kaum muda milenial, sudah saatnya kita membantu pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat yang ada di desa dengan cara mengikuti koperasi ataupun menumbuh kembangkan UMKM di wilayah pedesaan yang nantinya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional. Jangan malu kerja di desa, desa maju, ekonomi maju. Salam anak Indonesia. Pusaka abadi nan jaya, Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir
lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Berikut 3 pertanyaan yang kami ajukan kepada rekan-rekan sekalian. Yang pertama, menurut kalian apakah peranan KUD di Indonesia sudah optimal? Yang kedua, menurut kalian faktor apakah yang bisa menghambat tugas KUD dalam membangun masyarakat desa? Yang ketiga, bagaimana pandangan kalian terhadap lembaga keuangan selain koperasi yang ada di sebuah desa, misal LPD yang ada di daerah Bali? Apakah eksistensi dari KUD akan menurun dengan adanya lembaga keuangan lain? Sekian video presentasi ini kami buat. Dengan segala keterbatasan, kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun tulisan yang ada di dalam video ini. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.